Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan Issei Sagawa dari Jepang, seorang pembunuh, kanibal, dan nekrofilia atau jenis penyimpanan seksual yang membuat pengidapnya menikmati berhubungan intim dengan mayat. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Issei Sagawa lahir pada tanggal 26 April 1949 di Kobe di Pulau Honshu, tepatnya di wilayah Kinki. Orang tuanya merupakan orang kaya. Ayah Sagawa, Akira Sagawa, adalah seorang pengusaha yang pernah menjabat sebagai presiden Kurita Water Industry, dan kakeknya pernah menjadi editor The Asahi Shimbun. Sagawa lahir prematur dan lebarnya cukup kecil. Kesehatan Sagawa yang rapuh dan kepribadiannya yang tertutup membuatnya mengembangkan minat yang kuat pada sastra. Sagawa pertama kali mengalami hasrat kanibalisme saat duduk di kelas 1. Setelah melihat paha laki-laki dalam wawancara tahun 2011 dengan Vice, Sagawa melaporkan bahwa saat masih muda dia melakukan hubungan seks dengan anjingnya dan menjalani hasrat kanibalisme terhadap perempuan. Sagawa kuliah di Universitas Wako dan menyelesaikan gelar masternya dalam sastra Inggris di Universitas Kwansei Gakuin. Pada usia 24 tahun, saat kuliah di Universitas Wako di Tokyo, Sagawa berkenalan dengan seorang wanita Jerman yang tinggi lalu berkunjung ke apartemennya. Saat si perempuan sedang tidur, Sagawa berniat untuk memakan wanita itu dengan mengiris sebagian dagingnya dan menyelinap pergi dengan sebagian kecil dagingnya. Tetapi wanita itu terbangun lalu Sagawa menggagalkan serangannya dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Setelah kejadian itu, Sagawa dilaporkan ke polisi lalu ditangkap dan didakwa dengan percobaan pemerkosaan. Di sini Sagawa tidak mengakui niatnya yang sebenarnya kepada pihak berwenang. Tuduhan Sagawa atas percobaan pemerkosaan dibatalkan setelah ayahnya membayar ganti rugi kepada korban. Pada tahun 1977 di usia 28 tahun, Sagawa pindah ke Prancis untuk mengejar gelar PhD dalam bidang sastra di Sorbonne, Paris. Sagawa mengatakan bahwa saat tinggal di Paris, hampir setiap malam Sagawa membawa pulang seorang pelacur dan kemudian mencoba menembak mereka. Tetapi untuk beberapa alasan jari-jarinya membeku dan tidak dapat menarik peletuknya. Pada tahun 11 Juni 1981, Sagawa yang saat itu berusia 32 tahun mengundang teman sekelasnya di Sorbonne, Rani Hartevelde, seorang wanita Belanda, untuk makan malam di apartemennya dengan dalih menerjemahkan puisi untuk tugas sekolah. Sagawa berencana untuk membunuh dan memakannya. Setelah memilih karena kesehatan dan kecantikannya, karakteristik yang menurutnya tidak dimilikinya, Sagawa menganggap dirinya lemah, jelek, dan kecil dan mengeklaim bahwa dia ingin menyerap energinya. Setelah Hartevelde tiba, dia lalu membaca puisi di meja dengan membelakangi Sagawa. Ketika Sagawa menembak leher Hartevelde dengan senapan, Hartevelde pun pingsan setelah terkejut dengan suara senapannya. Setelah itu Sagawa terbangun dan kesadarannya bahwa dia harus melaksanakan rencananya. Sagawa memperkosa mayatnya tetapi tidak dapat menggigit kulitnya karena giginya tidak cukup tajam. Jadi dia meninggalkan apartemen dan membeli pisau daging. Sagawa memakan beberapa bagian tubuh Hartevelde, memakan sebagian besar baik mentah maupun matang. Sambil dia menyimpan bagian tubuh lainnya di lemari es, Sagawa juga mengambil foto tubuh Hartevelde di setiap tahap. Setelah sisa tubuhnya yang tidak dimakan mulai membusuk, Sagawa mencoba membuang sisa mayat Hartevelde di sebuah danau, membawa potongan-potongan tubuh yang terpotong dalam 2 koper, tetapi tertangkap basah dan ditangkap oleh polisi Prancis 4 hari kemudian. Ayah Sagawa yang kaya menyediakan pengacara untuk membelanya, dan setelah ditahan selama 2 tahun menunggu persidangan, Sagawa dinyatakan gila secara hukum dan tidak layak untuk diadili oleh hakim Prancis. Kemudian Sagawa ini ditahan tanpa batas waktu di rumah sakit jiwa. Semua psikolog yang memeriksanya menyatakan dia waras dan menemukan penyimpangan seksual sebagai satu-satunya motivasi pembunuhannya.
Karena tuduhan terhadap Sagawa di Prancis telah dibatalkan, dokumen pengadilan Prancis disegel dan tidak diserahkan kepada otoritas Jepang. Akibatnya Sagawa tidak dapat ditahan secara hukum di Jepang. Sagawa keluar dari rumah sakit pada 12 Agustus 1986 dan kemudian dipulangkan ke Jepang dan tetap bebas sampai kematiannya. Kebebasan Sagawa yang berkelanjutan dikritik secara luas oleh masyarakat Prancis maupun Jepang. Pasca pembebasannya antara tahun 1986 dan 1997, Sagawa sering diundang untuk menjadi pembicara tamu dan komentator. Pada tahun 1992, Sagawa muncul dalam film eksploitasi Hisayasu Sato berjudul Uwakizuma. Sagawa juga menulis buku tentang pembunuhannya yang dilakukan berjudul In the Fog, serta sebuah buku tentang pembunuhan anak-anak di Kobe pada tahun 1997 yang berjudul Shonen. Sagawa juga menulis ulasan restoran untuk majalah Jepang Spa. Pada tahun 2005, orang tua Sagawa meninggal dan dia dilarang untuk menghadiri pemakaman mereka. Sagawa mengatakan bahwa dirinya dipaksa untuk mencari nafkah sambil dikenal sebagai pembunuh dan kanibal. Pada tahun 2013, Sagawa dirawat di rumah sakit karena infrak cerebral yang merusak sistem sarafnya secara permanen. Dia kemudian tinggal sendiri dan membutuhkan bantuan sehari-hari yang diberikan oleh adik laki-lakinya atau pengasuhnya. Saat itu dia mengaku menyesali obsesinya. Lalu dia meninggal karena penyakit komplikasi di sebuah rumah sakit di Tokyo pada tanggal 24 November 2022 pada usia 73 tahun. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.